Tejelio Junaldo Sidaputar, saya dari kelas C dengan nomor NPM 2102186778. Baik, di sini saya akan menjelaskan suatu materi dari fisika yaitu tentang getaran. Sebelum saya melakukannya, saya izin off-cam dulu. Baik, di sini saya sudah melakukan screen-nya. Di sini saya menaruh materi getaran. Sebelum kita masuk, apakah ada yang sudah tahu itu apa getaran? Oke, baik, saya akan menjelaskannya. Getaran adalah gerakan bolak-balik benda yang terjadi di sekitar titik keseimbangan. Kuat atau lemahnya getaran yang terjadi dipengaruhi oleh besar kecilnya energi yang menyebabkan getaran tersebut. Jadi gerakan bolak-balik ini terjadi secara teratur, karena itu sering juga disebut gerak periodik. Satu getaran adalah satu kali bolak-balik penuh dari benda tersebut. Jadi contoh sederhananya itu seperti cara kinerjanya ayunan. Dalam fisika, getaran berhubungan erat dengan gelombang. Gelombang adalah hasil dari getaran yang merambat baik melalui medium tertentu atau tanpa medium. Itu kita akan masuk ke klasifikasi macam-macam jenis getaran. Yang pertama itu getaran bebas. Di sini getaran bebas mempunyai arti getaran yang terjadi karena sistem mekanis oleh gaya awal yang bekerja pada sistem tersebut. Kemudian dibiarkan bergetar secara besar hingga akhirnya berhenti. Jadi, getaran bebas menghasilkan frekuensi natural karena sifat dinamika atau pergerakannya hanya dapat dari distribusi massa dan kekuatan oleh energi yang menjadi penyebab getaran tersebut. Contohnya adalah bandul atau pegas yang digerakkan kemudian ditunggu sampai pergerakan bandul atau pegas tersebut berhenti, yaitu getaran paksa. Di sini getaran paksa itu tidak dilakukan secara paksa, melainkan gerakan paksa adalah getaran yang terjadi karena adanya luar yang bekerja pada suatu sistem secara paksa, sehingga sistem tersebut bergetar. Jadi, getaran tersebut bisa dapat bekerja karena sistem dilakukan secara paksa, sehingga sistem tersebut melakukan pergetaran. Contohnya adalah getaran yang terjadi pada bangunan ketika gempa bumi. Jadi di situ getarannya dilakukan terjadi karena secara paksa. Bisa disebut terjadi oleh karena alam. Selanjutnya, besar-besaran fisika pada getaran. Jadi di sini yang pertama itu frekuensi. Frekuensi secara umum besar ukuran jumlah putaran ulangan suatu peristiwa dalam waktu tertentu. Jadi dalam getaran, frekuensi adalah jumlah getaran yang melewati titik tertentu dalam 1 detik. Satuan internasionalnya yang dipakai untuk frekuensi adalah hertz, bisa disingkat dengan H sama Z. Simbol yang digunakan untuk melambangkan frekuensi adalah F, tapi huruf F yang kecil, bukan yang besar, dan dapat dinyatakan dengan persamaan dengan rumus yang di bawah ini. F sama dengan N per T atau F sama dengan 1 per T. Jadi N di sini disebut jadi jumlah getaran, sedangkan T di sini menjadi waktu, sedangkan T disebut jadi periode. Oke, next selanjutnya. Yang kedua itu periode. Di sini periode adalah waktu yang ditempuh untuk melakukan suatu peristiwa. Dalam getaran, periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran. Satuan yang sering dipakai untuk periode ini yaitu adalah sekon, bisa disingkat dengan S kecil.
Simbol yang digunakan untuk melambangkan periode itu bisa dibuat dengan T besar, bukan T kecil, dan dapat dinyatakan seperti rumus yang di bawah ini. T sama dengan T per N atau T besar sama dengan 1 per F. Jadi di sini saya membuat N itu sama dengan jumlah getaran, sedangkan T itu sama dengan waktu, sedangkan F itu sama dengan frekuensi. Yang terakhir, simpangan getaran dan amplitudo. Simpangan adalah posisi getaran partikel media dari titik kesetimbangan.